Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matladan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal SIMAK UI internasional tahun 2013 ya, Natural Scientist. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan rekan-rekan guru yang berada di forum soal terutama ya, dan guru-guru yang tergabung dalam MGMP Matematika DKI Jakarta. Oke, kita langsung saja mulai untuk membahas soal SIMAK UI internasional tahun 2013. Oke, soal yang pertama, oke, ini mengenai fungsi. Diberikan pernyataan bahwa fx tambah x dikali f1 min x sama dengan x. Oke, saya tulis ulang mungkin ya, lebih enak soalnya. Sebentar. Oke, kita diberikan pernyataan suatu fungsi bahwa x ya, fx ditambah x kali f1 dikurang x ini sama dengan x. Oke. Pertanyaannya adalah berapa nilai dari f-1 tambah f1. Oke. Idenya itu gimana caranya untuk bisa mengerjakan soal ini? Idenya adalah gimana caranya bisa kita memunculkan bentuk f-1. Oke, tentunya adalah langkah pertama kita ganti setiap x yang ada di soal ini dengan min 1. Jadi x kita substitusikan, kita ganti dengan min 1. Maka pernyataan ini berubah menjadi f min 1 ditambah min 1, jadi min 1 kali f1 min x ya, jadi jadi min 2 ya. Jadi min 2. Oke, 1 dikurang min 1 jadi 2, sorry. Jadi min f2 sama dengan x sama dengan min 1. Oke, jadi saya ulang lagi. Langkah pertama, x-nya kita ganti semuanya dengan min 1. Maka dapatlah statement bahwa f min 1 dikurang f2 sama dengan min 1. Nah, untuk mendapatkan f min 1 berarti kita harus menghilangkan f2. Nah, untuk menghilangkan f2 kita munculkan dulu f2. Gimana caranya? Kita ganti x dengan angka 2 sekarang. Oke. Jadi x kita ganti dengan angka 2, maka pernyataan ini berubah menjadi f2 ya ditambah 2 kali f1 dikurang 2 min 1 sama dengan x-nya sama dengan 2. Oke, ini kita hilangkan f2-nya nih dengan cara kita jumlah ya, kita eliminasi dengan cara kita jumlah. Jadi f2-nya hilang. Nah, maka menjadi koefisien dari f min 1 jadi 3. 3f min 1 sama dengan 1 gitu ya. Maka dapatlah nilai f min 1 sama dengan 1/3. Nah, kemudian untuk mendapatkan f1 kita lanjut ya, tentunya kita ganti secara serentak x ini dengan angka 1. Jadi x sama dengan 1, maka akan kita peroleh f1 ditambah 1 kali f ya, 1 kurang 1 0, jadi muncul f0 sama dengan 1. Nah, di sini untuk mendapatkan f1 kita harus menghilangkan f0. Nah, untuk menghilangkan f0 kita harus memunculkan bentuk f0. Oke, untuk mendapatkan f0 maka x-nya sekarang kita ganti dengan angka 0. Oke, maka pernyataan ini berubah menjadi f0 ditambah 0 dikali suatu fungsi ya hasilnya 0 sama dengan x-nya 0. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa f0 sama dengan 0. Nah, karena f0 sama dengan 0, maka dari pernyataan yang ketiga ini f1 ya ditambah 0 sama dengan 1. Maka kita peroleh f1-nya sama dengan 1. Gitu ya. Maka dapat f min 1-nya 1/3, f1-nya 1. Sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa f min 1 ditambah dengan f1 ini hasilnya adalah 1/3 tambah 1 jadi 4/3. Oke ya. Ini untuk soal nomor 1, maka kita pilih opsinya yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikut ya. Soal nomor 2.
Oke, soal nomor 2 tentang suku banyak ya. Jadi diberikan informasi jika X min C pangkat 2 adalah faktor dari X pangkat 3 tambah X tambah B, maka nilai dari A per 3 pangkat 3 tambah B per 2 pangkat 2 adalah, informasinya X min C ini adalah faktor dari fungsi pangkat 3 ya. Oke, jadi kita bisa nyatakan dia sebagai, jadi X pangkat 3 ini tambah AX tambah B, ini merupakan hasil dari perkalian faktornya ya X min C pangkat 2 dengan faktor yang lain. Nah, karena di sini kalau diuraikan pangkat 2, sementara ini kan pangkat 3, maka di sini faktor yang lain adalah linear. Nah, koefisien utama dari X min C pangkat 2 adalah 1. Ini juga 1, maka di sini harus 1 juga ya koefisiennya. Ya, biar nanti kalau dikalikan jadi pangkat 3. Nah, sekarang bentuk umum dari faktor yang lain adalah ya kita katakan X tambah suatu konstanta. Konstantanya kita misalkan adalah M. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang ini coba kita uraikan. Ini kalau kita uraikan jadi X kuadrat min 2CX tambah C kuadrat dikali dengan X plus M. Oke, kalau kita uraikan ya X pangkat 3 hanya satu kemungkinan ya X kuadrat dengan X, jadi X pangkat 3. X pangkat 2 adalah X kuadrat dikali M dan min 2CX dengan X. Maka hasilnya adalah M dikurang 2C ya dari X kuadrat. Nah, sekarang yang hasilnya adalah X pangkat 1 adalah min 2CX kali M dengan C kuadrat kali X. Maka akan kita peroleh C kuadrat min 2CM ya dari X. Nah, sekarang yang hasilnya konstanta adalah terjadi ketika C kuadrat dikali dengan M. Jadi C kuadrat M. Nah, ini hasil uraian dari yang ruas kanan. Sementara ruas kirinya adalah X pangkat 3 tambah AX tambah B. Nah, sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwa koefisien dari X kuadrat ini adalah 0, karena di sini nggak ada ya. Jadi ini sama dengan 0, sehingga dapatlah M dikurang 2C ini sama dengan 0, maka dapatlah M-nya ini sama dengan 2C. Kemudian koefisien dari X pangkat 1 di sini adalah A, maka ini sama dengan A. Oke ya, maka kita bisa tuliskan bahwa A sama dengan C kuadrat min 2CM. Nah, M-nya kita udah dapat. Ya, jadi C kuadrat dikurang 2C dikali M, M-nya itu adalah 2C. Sehingga dapatlah C kuadrat min 4C kuadrat. Atau disederhanakan jadi minus 3C pangkat 2 untuk A-nya. Oke, sekarang coba kita lihat untuk yang konstanta. Oke ya, jadi ini harus sama dengan B. Jadi kesimpulannya B sama dengan C kuadrat M. Nah, M-nya itu adalah 2C, makanya jadi 2C pangkat 3. Ya, oke. Nah, pertanyaannya adalah A dibagi 3 pangkat 3 tambah B dibagi 2 pangkat 2. Oke. A-nya itu tadi min 3C kuadrat. Min 3C kuadrat bagi 3 pangkat 3 ditambah B, B-nya 2C pangkat 3 per 2 pangkat 2, sehingga ini jadi min C kuadrat pangkat 3 jadi C pangkat min C pangkat 6. Oke, ini jadi C pangkat 3 pangkat 2 jadi C pangkat 6, maka kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0 ya, min C pangkat 6 tambah C pangkat 6. Nah, jadi untuk soal nomor 2 kita pilih opsi yang C ya. Oke, itu untuk soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Oke, ini tentang barisan deret ya. Oke, ini kita nggak dikasih informasi bahwa barisan itu aritmatika atau geometri. Oke, informasinya adalah suku pertamanya log X ya, suku pertamanya ini log X. Suku yang kedua log X pangkat 3 dikali Y pangkat 2, berarti bisa diuraikan jadi
3 log X tambah 2 log Y gitu ya. Ini kalau dipindahkan jadi pangkat X pangkat 3, Y pangkat 2. Penjumlahan log jadi perkalian. Nah, suku yang ketiganya adalah log X pangkat 5, Y pangkat 4. Maka bisa diurai ya, atau dicari bentuk lainnya adalah 5 dikali log X tambah 4 dikali log Y. Oke ya, dan seterusnya. Oke, kalau kita perhatikan ini beda antar sukunya sama, sehingga bisa kita pastikan deret barisan aritmatika. Ya, dengan beda antar sukunya adalah 2 log X ditambah 2 log Y gitu ya. Dan suku pertamanya adalah log X. Nah, seperti ini. Nah, informasi yang diberikan di soal adalah jika jumlah 10 suku pertama dari barisan adalah 5 dikali A log X tambah B log Y. Oke, jadi S10-nya ini sama dengan 5 dikali A log X tambah B log Y. Gitu ya. Oke, S10 ini kan rumusnya 10 bagi 2 dikali 2 kali A. Ya, 2 dikali A tambah N-1 berarti 10 kurang 1, 9 B. Nah, seperti ini. 5 dikali A log X tambah B dikali log Y. Oke, ini 10 bagi 2, 5. Ini juga 5. Jadi bisa kita hilangkan ya gitu. Oke, 2A. A-nya itu adalah log X. Berarti kita pisah dulu. 2 dikali log X tambah 9 kali B, B-nya itu 2 log X tambah 2 log Y. Nah, ini hasilnya adalah A log X tambah B log Y. Oke, saya ke bawah ya. Oke. Nah, ini kalau diuraikan, log X-nya itu 2 tambah 18. Ya, 2 tambah 18, 20. Jadi 20 log X tambah 9 kali 2, 18 log Y. Nah, ini sama dengan A log X tambah B log Y. Maka kesimpulannya 20 ini adalah A, atau A sama dengan 20, dan 18 ini adalah B, atau B sama dengan 18. Nah, pertanyaannya adalah nilai A ditambah dengan nilai B sama dengan 38. Maka untuk soal nomor 3 kita pilih opsi yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 ini berkaitan dengan materi matriks ya. Oke, diberikan matriks A 2 A01 ya, 2 kali 2 ya, ukurannya. Nah, pertanyaannya bentuk matriks A pangkat N adalah, oke, kita cari polanya terlebih dahulu. Nah, kita tahu bahwa A pangkat 1 ya, ini diberikan di soal 2 A01. Nah, sekarang kita cari A pangkat 2. Artinya matriks A pangkat 1 dikali matriks A pangkat 1 ya, 2A01 kali 2A01. Oke, baris kali kolom. Ya. Ya, matriks pertama kita bikin baris, matriks kedua kita bikin kolom. Oke, hasilnya jadi seperti apa nih? Oke, jadi ini kita bikin 2 kali 2 tambah A kali 2 ya, 2 kali 2 ya. Nah, tapi untuk menentukan polanya ini jangan dikalikan hasilnya 4 banget. Jangan ya. Jadi kita bikin pangkat aja, 2 pangkat 2 biar kita dapat pola. Kemudian ini 2A tambah 1A. Nah, ini mau nggak mau nih jadi 2 tambah 1 ya. 2 tambah 1 atau 3 nggak apa-apa nih, 3A. Baris kedua kolom 1 0, baris kedua kolom 2 1. Oke, ini bentuk dari A pangkat 2. Kita lanjut biar makin jelas polanya. A pangkat 3 A pangkat 2 dikali A pangkat 1. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3A 01 ya, dikali dengan matriks 2A01. Oke, kita bikin lagi baris kali kolom. Ya, matriks pertama kita bikin baris,
matik kedua kita bikin kolom. Oke, maka nanti akan kita peroleh matik pertama, baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama, maka kita peroleh 2 pangkat 3 ya. Baris pertama kali kolom kedua 4A tambah 3A 7A. Baris 2 kolom 1 0, baris 2 kolom 2 1. Oke. Nah, kalau kita lihat polanya baris yang kedua nggak berubah ya. Nah, kemudian A pangkat 4 biar lebih jelas kita dapatkan dari A pangkat 3 kali A pangkat 1. Boleh juga A pangkat 2 dikali A pangkat 2. Oke, nggak jadi masalah. Oke, katakanlah A pangkat 2 dengan A pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 3A 01 dengan 2 pangkat 2 3A 01. Oke, kita bikin baris dan kolom. Matik pertama kita bikin baris ya, matik kedua kita bikin kolom. Oke, kita hitung mulai dari baris pertama kali kolom pertama. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 jadi 2 pangkat 4 ya. Baris 1 kolom 2 12A tambah 3A jadi 15A. Baris yang kedua nggak berubah. Oke, kalau kita perhatikan maka nanti akan kita dapatkan untuk A pangkat N hasilnya adalah ya A pangkat 1 2 pangkat 1 ya, A pangkat 2 2 pangkat 2, A pangkat 3 2 pangkat 3, A pangkat 4 2 pangkat 4, maka A pangkat N, nah, baris pertama kolom pertamanya 2 pangkat N. Kemudian baris kedua kolom pertama ini 0 semua, jelas di sini 0, ini juga pastinya 1 ya untuk baris yang kedua. Nah, kemudian untuk baris pertama kolom yang kedua 1A 3A 7A 15A. Nah, ini bentuk ini mirip dengan 1 ini berarti 2 pangkat 1 dikurang 1. 3 ini kan 4 kurang 1 ya, 2 pangkat 2 kurang 1. 7 juga 2 pangkat 3 kurang 1. 15 2 pangkat 4 kurang 1. Maka A pangkat N dapatlah 2 pangkat N kurang 1 dikali A. Gitu ya. Maka kita peroleh jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita pilih opsi yang B untuk soal nomor 4. Oke, demikianlah untuk soal nomor 4. Kita lanjut ya ke soal nomor 5. Oke, tentang trigonometri. Oke, sin alfa dikurang cos alfa sama dengan mutlak K. Gimana caranya kita dapatkan sin alfa tambah cos alfa? Oke, kita tahu bahwa mutlak ini muncul ketika ada bilangan kuadrat diakarin. Maka hasilnya adalah mutlak X. Nah, ini kita harus tahu. Sehingga untuk mendapatkan mutlak dari sin alfa tambah cos alfa, kita harus mencari sin kuadrat tambah cos kuadrat. Oke ya. Nah, kita coba sin alfa tambah cos alfa, ini coba kita kuadratkan, maka diuraikan jadi sin kuadrat alfa plus 2 sin alfa cos alfa ditambah cos kuadrat alfa. Oke. Sehingga kita peroleh ini sin kuadrat tambah cos kuadrat 1 ditambah 2 sin alfa cos alfa. Nah, ini kita tinggal mencari 2 sin alfa cos alfa. Dapat dari mana? Dapat dari informasi yang diberikan. Ini kalau kita kuadratkan, ya, kita kuadratkan, maka akan kita peroleh sin kuadrat alfa minus 2 sin alfa dikali cos alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan K kuadrat. Oke, sin kuadrat tambah cos kuadrat 1 dikurang 2 sin alfa cos alfa, ya, sama dengan K kuadrat. Sehingga min 2 sin alfa cos alfa sama dengan min 1 plus K kuadrat. Kita kali min, jadi dapatlah 2 sin alfa cos alfa, ini sama dengan 1 dikurang K kuadrat. Oke. Nah, dari sini kita bisa ambil bahwa 2 sin alfa cos alfa sama dengan 1 dikurang K kuadrat. Sehingga nilainya adalah untuk sin alfa tambah cos alfa dikuadratkan 2 min K kuadrat. Oke. Sin alfa tambah cos alfa kuadrat. Sekarang apabila ini kita akarkan kedua ruas, maka ini akan menjadi mutlak dari sin alfa
tambah cos alfa sama dengan akar dari 2 min K kuadrat. Oke, jadi jawabannya seperti ini. Kita ambil opsinya yang A. Nah, itu untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, soal nomor 6, misalkan R, ya, daerah tertutup yang dibatasi oleh sumbu X, kurva parabola Y sama X kuadrat, dan gradien kurva pada saat X sama dengan A, di mana A-nya positif. Oke. Nah, sebentar. Oke, kurang lebih gambar seperti ini. Kita tuliskan ini sumbu X. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian ini titik A. Gitu ya. Oke, ini sama Y sama dengan X pangkat 2. Oke, ketika X sama dengan A, maka Y-nya, X-nya ganti dengan A, Y-nya sama dengan A kuadrat. Oke, berarti ini titik singgungnya di A, A kuadrat. Nah, sekarang kita akan cari garis singgungnya. Garis singgungnya adalah, sebentar, kita bikin garis dulu. Oke, kurang lebih seperti ini, garis singgung di titik A, A kuadrat. Oke, maka daerah yang dimaksud, daerah R-nya adalah ini, ya, daerah R-nya. Kita arsir ya. Oke, ini daerah R. Oke, ini daerah R yang dimaksud. Oke, informasinya adalah luas R-nya ini adalah 2/3 di soal. Jadi luas R sama dengan 2/3. Oke, kalau kita perhatikan ya, luas R ini sama dengan luas integral ya, luas dari 0 sampai A yang dibatasi oleh parabola X kuadrat dengan sumbu X, kemudian dikurang oleh luas segitiga, gitu ya. Nah, namun permasalahannya kita harus tahu dulu persamaan garis singgung dari parabola ini di titik A, A kuadrat. Oke, kemiringannya terlebih dahulu kita cari. Untuk mencari kemiringan, maka kita harus tentukan turunan pertama sama dengan 2x, ya, maka ini akan menjadi gradien dengan catatan x-nya diganti dengan absisnya, yaitu A. Jadi ini kemiringannya sama dengan 2A. Oke, jadi persamaan garis singgungnya ya, dengan titik A, A kuadrat, jadi Y min Y 0, yang 0-nya adalah A kuadrat, sama dengan M, M-nya itu adalah 2A, dikali X min X 0, X 0-nya A. Oke, jadi Y dikurang A kuadrat sama dengan 2AX ya, min 2A pangkat 2. Sehingga Y-nya sama dengan 2AX dikurang A pangkat 2. Nah, ini persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung ini akan memotong sumbu X ketika Y-nya 0. Oke ya, kalau Y-nya 0, maka dapatlah 2AX sama dengan A kuadrat, X-nya sama dengan A/2 atau setengah A. Maka ini titik potong dengan sumbu X-nya adalah setengah A. Nah, sekarang kita akan mencari luas R-nya itu dengan cara integral dari 0 sampai A, nanti tinggal dikurang luas segitiga siku-siku itu. Ya. Oke. Jadi luas R ini sama dengan integral dari 0 sampai A, ya, dibatasi oleh parabola X pangkat 2 dx dikurang oleh luas segitiga, ya, luas segitiga. Alas kali tinggi alasnya ini setengah A, tingginya adalah A pangkat 2, ya, A pangkat 2 dibagi 2, alas kali tinggi bagi 2. Nah, ini luasnya adalah 2/3. Oke, kita cari integral ini. Ini integralnya 1/3 X pangkat 3, batasnya 0 sampai A, dikurang 1/4 A pangkat 3 sama dengan 2/3. Nah, ini jadi 1/3 A pangkat 3 untuk X sama dengan A, untuk X sama dengan 0 ya 0 ya, jadi nggak usah kita tulis. 4A pangkat 3 ini sama dengan 2/3. Oke, kita kali dengan 12 ya. Kali 12 jadi 4A
pangkat 3, 3A pangkat 3 ini sama dengan 8 ya, 8. Oke ya, 4. Oke, jadi dapatlah A pangkat 3-nya sama dengan 8. Pertanyaannya adalah A-nya sama dengan 2. Oke, jadi untuk soal ini A-nya sama dengan 2, maka kita pilih opsinya yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, di sini kita diberikan dimensi 3, kubus A, B, C, D, F, G, H. Oke, kita tulis terlebih dahulu titik-titik sudutnya, ya, A, B, C, D, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Kemudian kita lanjut, informasi yang diberikan apa saja. Oke, informasinya adalah titik P. Titik P ini PQR berturut-turut berada di tengah-tengah, di antara ya, antar AE, sehingga perbandingan AP banding PE, AP banding PE 2:1. Oke, ini P-nya. Kemudian FQ banding QG ya, FQ banding QG juga 2:1. Oke, ini Q. Ya. Kemudian CR banding RD, CR banding RD 2:1. CR. Oke ya. Oke. Nah, sekarang kita disuruh mencari luas daerah yang dibatasi oleh PQR ya, luas segitiga PQR. Oke. Oke, jika panjang kubusnya adalah 3, bagiin aja 3, panjang kubusnya ini 3. Maka ini 1, ini 2. 1, 2, ini 2, 1 ya panjangnya. Oke. Nah, sekarang kita hubungkan ke 3 titik ini, maka nanti akan kita peroleh sebuah segitiga ya. PKR PKR. Oke. Ya. Nah, sekarang kita tinggal minta bantuan Pitagoras. Menentukan panjang P ke R ya. Oke, untuk mencari PKR maka kita bentuk segitiga siku-siku dari P ke R akan siku-siku di titik A. PA-nya 2, PR-nya itu 3 dengan 1 berarti akar 10 ya. Akar 10, jadi ini akar 14. Oke, PR akar 14. Sekarang kita akan cari P ke Q ya, jarak P ke Q, maka minta bantuan segitiga siku-siku juga dari P ke Q, siku-sikunya di E. Gitu ya. P ke E ini 1, E ke Q dari E, F, Q 3 dengan 2 ya. Nah, jadi 9 tambah 4 ya, PE Q. P ke E nya itu 1, E ke Q akar 13 ya. Oke, akar 13, makanya akar 14 juga. Kemudian satu lagi Q ke R. Oke, dari Q ke R, nah ini kita bikin segitiga agar siku-siku ini kita proyeksikan ke garis BC titiknya, katakanlah Q aksen. Maka dapatlah segitiga siku-siku R Q aksen ya. Oke, kita lihat seperti ini Q aksen, ini R. Oke, kita akan cari panjang RQ-nya. Tapi kita cari terlebih dahulu R ke Q aksen 2, 1 ya. 2, 1 berarti 4 tambah 1, 5 berarti akar 5. R ke Q aksennya akar 5. Kemudian Q ke Q aksen ini kan panjangnya 3 ya. Oke ya, jadi akar 14. Oke, ternyata PQR-nya segitiga sama sisi ya. Jadi luas segitiga PQR sama dengan luas segitiga sama sisi itu sudutnya 60 derajat, maka kita gunakan setengah kali sisi
ya, kali sisi, kali nilai sin sudutnya 60 derajat. Oke ya, maka setengah kali akar 14, akar 14 kali setengah akar 3. Oke ya, jadi 14 per 4 akar 3, atau kalau kita sederhanakan jadi 7 per 2 akar 3. 7 per 2 akar 3. Oke, ini ya, A ya. Oke, jadi nomor 7 kita pilih opsinya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, ini persamaan kuadrat. Oke. Informasi yang pertama, kita diberikan bahwa PQ ini solusi dari persamaan X kuadrat minus 2MX dikurang 5N. Akar-akarnya P dan Q. Akar-akar P, Q. Maka kalau akar-akarnya kita jumlah, rumusnya kan min B per A, jadi 2M. Kemudian kalau kedua akar ini kita kali, P kali Q, rumusnya adalah C per A, jadi min 5N. Oke, ini kita simpan. Kemudian informasi yang kedua. Yang kedua, kita punya X kuadrat min 2PX minus 5Q, ini sama dengan 0. Akar-akarnya adalah M dan N. MN. Maka kalau kedua akar ini kita jumlah, maka kita peroleh min B per A jadi 2P. Dua akar ini kita kali, maka dapatlah min 5Q. Oke. Pertanyaannya adalah P tambah Q tambah M tambah N. Oke, di sini kita punya P tambah Q sama dengan 2M. M tambah N sama dengan 2P. Sehingga sebenarnya pertanyaannya adalah 2M tambah P, gitu ya. Oke, dari ide ini kita harus ubah semuanya dalam bentuk M dan P. Contohnya ini. Ini P tambah Q sama dengan 2M, maka Q sama dengan 2M dikurang P. Nah, nanti dengan persamaan yang kedua ini, ya kita akan hilangkan Q-nya. Jadi P dikali Q, Q-nya itu 2M dikurang P, sama dengan min 5N. N-nya juga akan kita hilangkan, mungkin dari sini nanti. Oke, kita lihat dari sini dulu. M tambah N sama dengan 2P, maka N sama dengan 2P dikurang M. Nah, N kali N jadi M kali N. N-nya itu 2P dikurang M sama dengan min 5Q. Q-nya kita ambil dari sini. 2M min P. Jadi kita akan hilangkan semua dalam bentuk, pokoknya dirubah ke dalam bentuk P dan M, gitu ya. Nah, sini ada Q, Q-nya ganti, ya, ada N, N-nya ganti. Oke. Maka kita peroleh di sini 2MP dikurang M kuadrat sama dengan min 10M plus 5P, gitu ya. Nah, dengan cara yang sama nih, min 5N, N-nya itu kita rubah dalam bentuk 2P min N. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kita kalikan jadi 2MP min P kuadrat sama dengan min 10P plus 5M, gitu ya. Nah, ini persamaan yang pertama. Ya, persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Oke. Persamaan pertama dan kedua kita lihat sama-sama ada 2MP. Bisa kita eliminasi dengan cara kita kurang ya. Oke, kita kurang coba. Ya, kita kurang. Maka habislah 2MP-nya. Min P kuadrat dikurang jadi plus ya. Jadi M kuadrat dikurang P kuadrat. Kemudian min 10P dikurang min 10M jadi 10M. Ini bisa disederhanakan. Ini bisa kita sederhanakan jadi yang M dengan N ya, 5M dikurang min 10M jadi 15M. Kemudian min 10P dikurang min 5P jadi min 10P dikurang 5P jadi min 15P.
Oke, ini bisa kita faktor jadi M dikurang P, M tambah P, ini sama dengan 15, M dikurang P. Nah, karena M dan P ini nggak sama, oke, ini kayaknya salah ketik ya, harusnya P tidak sama dengan Q, tidak sama dengan M, tidak sama dengan N, ya, karena nggak ada R dan S. Nah, karena M dan P ini nggak sama, maka kita bisa bagi dengan M min P. Ya, karena nggak mungkin 0 ya M min P-nya. Maka dapatlah kesimpulan M tambah P sama dengan 15. Nah, pertanyaannya adalah kan 2 kali M tambah P, maka jadi 2 kali 15, ini hasilnya sama dengan 30. Maka kita pilih opsi yang B untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Nomor 9. Garis lurus memotong parabola di 2 titik, di mana A dan B bilangan real. Jumlah perkalian absis mereka dan 2B adalah oke. Jadi langkah pertama karena dia berpotongan, kita bikin Y sama dengan Y, ya. Y sama dengan Y. Y yang pertama katakanlah yang kuadrat, jadi AX kuadrat tambah X tambah AB sama dengan yang kedua adalah kuadrat BX tambah 2AB. Jadi kan persamaan kuadrat, maka jadi AX kuadrat tambah ini X dikurang A kuadrat BX jadi 1 dikurang A kuadrat BX. Jadi kita ambil koefisiennya aja ya, 1 dengan A kuadrat B. Dikurang AB dikurang 2AB jadi min AB. Oke, karena pertanyaannya jumlah hasil kali dari absis mereka dan 2B, jadi sebenarnya pertanyaannya adalah X1 kali X2 ditambah 2B, gitu ya. Nah, X1 kali X2 ini adalah perkalian kedua akar. Kalau akar-akar X1 dan X2, maka ini kan rumusnya C per A, jadi C-nya itu min AB per A. Oke, tambah 2B, maka jadilah min B tambah 2B. Sama dengan B. Oke, jadi kita ambil opsinya yang D untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, tentang nilai mutlak ya. Oke, jika diberikan fungsi fx selalu kurang dari sama dengan fungsi gx. Jadi informasinya adalah fx selalu kurang dari sama dengan gx. Fx-nya itu mutlak dari x min 2, gx-nya adalah 4 dikurang x kuadrat. Oke, kita akan cari solusinya. Ya, kita cari solusinya. Kita tahu bahwa definisi mutlak ini, mutlak x min 2 ini akan sama dengan x min 2 apabila x-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, mutlak x min 2 akan sama dengan min x plus 2. Nah, jadi kita kali min apabila x kurang dari 2. Oke ya, jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama untuk x lebih besar dari sama dengan 2, gitu ya. Maka soalnya itu nanti soal akan menjadi mutlak x min 2 untuk x lebih besar sama dengan 2 menjadi x min 2. Kurang dari sama dengan 4 min x kuadrat. Kita pindah ruas, jadi bukan pindah ruas ya, maknanya sebenarnya kita nolkan yang ruas kanan dengan cara kita kurang ya kedua ruas dengan 4 min x kuadrat. Maka jadi x kuadrat plus x min 6. Itu sama dengan 0, kita faktorkan jadi x plus 3 x min 2. Oke, kita bikin garis bilangan. Pembuat nolnya min 3 dengan 2. Oke, tanda paling kanan adalah, ini ada 3 daerah, tanda paling kanan adalah plus. Nah, saya pakai warna lain. Plus, ya, min, plus. Nah, yang diminta adalah kurang dari, maka kita ambil yang min daerahnya. Oke. Sementara syaratnya itu adalah ya, wilayah daerah asalnya x lebih besar sama dengan 2, maka kita ambil yang ini. Ya, x sama dengan 2.
Nah, maka jawabannya untuk himpunan penyelesaian yang pertama adalah ya hanya 2 saja. Untuk X sama dengan 2 saja yang memenuhi. Oke, kemudian untuk daerah asal yang kedua, jadi kita pakai X untuk X kurang dari 2. Maka soalnya akan berubah menjadi mutlak X min 2 jadi min X plus 2 kurang dari sama dengan 4 min X kuadrat. Oke, kita nolkan ruas kanannya, maka jadi X kuadrat min X min 2. Kita faktor jadi X min 2 dikali X plus 1. Oke, kita bikin garis bilangan, pembuat nolnya adalah min 1 dan 2. Tanda paling kanannya adalah sama ya, paling kanannya plus, min, plus. Nah, yang ditinta adalah yang min, jadi kita ambil yang tengah. Nah, kemudian syaratnya itu, atau daerah asalnya, ya, daerah asalnya adalah X kurang dari 2. Ya, nggak pernah sama dengan, nah, seperti ini. Maka dapatlah hasil ini. Jadi himpunan penyelesaian yang kedua adalah min 1 sampai 2. Nah, sehingga jawabannya himpunan penyelesaian sama dengan himpunan penyelesaian 1 digabung dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Oke, kalau kita gabung tentunya jadi min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Oke ya, jadi kita pilih opsinya yang A untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Oke, misalkan D adalah garis yang melalui titik asal dan titik pada kurva Y sama dengan sin X dengan absis pi per 2. Oke, ya. Kita kurang lebih seperti ini gambarnya. Oke, seperti ini kurang lebih gambarnya. Oke, jadi garis L-nya itu adalah, oke, ini garis L-nya. Saya tulisin garis L yang dimaksud. Oke, kemudian jika sumbu X, ya, sumbu X ini dicerminkan terhadap garis L dan alfa adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu X dan hasil pencerminannya, maka nilai dari cos alfa adalah, oke. Jadi ini sumbu garis L ini sebagai cermin. Nah, sumbu X ini akan dicerminkan oleh garis L, maka akan diperoleh gambar seperti ini kira-kira. Oke. Nah, ini tentunya sudut yang dibentukkan alfa, tentunya sumbu X ke cermin pasti sama dengan sudutnya, besarnya sama dengan dari cermin ke bayangan. Ya, jadi kalau ini alfa, maka ini pasti setengah alfa. Ini pun juga setengah alfa. Jadi apabila kita nggak tahu garis hasil cermin seperti apa, yang nggak digambar nggak jadi masalah. Yang jelas ini jadi sudutnya menjadi setengah alfa. Kemudian kan ini di pi per 2 ya. Ini garis atau kurva dari Y sama dengan sin X gitu ya. Nah, ketika pi per 2 maka nilai sin X-nya sin pi per 2 sama dengan 1. Oke, gini ya. Nah, sekarang untuk mencari nilai dari cos alfa, nah, kita rubah dalam bentuk sudut setengah gitu ya. Jadi rumusnya adalah 2 cos setengah alfa min 1. Oke, kita lihat segitiga ini. Ini kalau kita tuliskan segitiganya, ya, kuadrat siku-siku, ini panjangnya adalah pi per 2. Tingginya adalah 1, gitu ya. Cos itu kan samping bagi miring. Maka samping dikuadratkan jadi pi kuadrat per 4 tambah 1, gitu ya. Maka jadi pi kuadrat tambah 4 per 4, gitu ya. Maka ini jadi 2, cos alfanya menjadi pi per 2 dibagi akar dari pi kuadrat tambah 4, akar 4 kan 2 ya, jadi per 2.
Oke, jadi ini 2-nya juga hilang. Kurang 1 ya, oke. Oke, ini jadi ini 2 sama 2 kan coret ya. Jadi dapatlah 2V per akar ya pi kuadrat plus 4. Ini ya. Dikurang 1. Nah, oke, 1 ini oke, ini dikurang 1 akar pi kuadrat tambah 4 akar pi kuadrat tambah 4. Oke. Oke, ini lupa dikuadratkan, sorry. Nah, lupa dikuadratin ya. Harusnya dikuadratin deh. Ini harusnya dikuadratkan, jadi saya hapus dulu. Nah, saya hapus. Oke, ini kan harus dikuadratin ya rumus ini. Nah, kelupaan nih. Ini rumus cos alfa sama dengan 2 cos kuadrat. Nah, setengah alfa. Maka ini harus dikuadratkan. Oke ya. Jadi 2 V kuadrat akar V kuadrat tambah 4. Dikurang 1. Dikurang 1 berarti ini akarnya hilang. Jadi V kuadrat tambah 4. V kuadrat tambah 4. Oke. Penyebutnya sama, jadi pi kuadrat tambah 4 jadikan 1, 2 pi kuadrat kurang pi kuadrat ya, jadi pi kuadrat min 4. Oke, kita cek ada nggak seperti ini. Ada ya. Oke, jadi kita ambil opsi yang D untuk soal nomor 11. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, soal terakhir ya. Oke, di sini pertanyaannya laju perubahan gradien dari kurva x pangkat 3 min y pangkat 3 tambah xy sama dengan a pangkat 3 di titik a, min a. Oke, perlu diketahui bahwa apabila kita ingin menurunkan variabel y kuadrat katakanlah, maka turunannya adalah 2y dikali dy dx atau 2y dikali y aksen, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan turunkan yang pertama ruas kiri dan ruas kanan. Jadi akan kita turunkan x pangkat 3 turunannya ini kita turunkan. X pangkat 3 turunannya 3x kuadrat, y pangkat 3 turunannya 3y kuadrat kali y aksen. Oke, ini adalah perkalian dua variabel, jadi u kali v. Katakanlah u-nya adalah ax, v-nya adalah y. Maka kalau kita turunkan u aksen jadi a kali v, v-nya itu y, tambah v aksen u. V aksennya adalah y aksen kali u-nya ax. Sama dengan turunan dari a pangkat 3, 0 ya, karena konstanta. Oke, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita butuh mencari nilai dari turunan pertama di titik a, min a. Maka a-nya x-nya kita ganti dengan a, y ganti dengan min a, maka akan kita peroleh nantinya ya, masukkan a, min a, maka akan kita peroleh nanti ya aksennya berapa. Ini jadi 3a kuadrat min 3a kuadrat y aksen, kemudian a dikali y, y-nya itu min a, jadi min a kuadrat, a kali a jadi plus a kuadrat, y aksen sama dengan 0. Oke, y aksen dengan y aksen kita jumlah ya koefisiennya. Ini jadi minus 2a kuadrat y aksen tambah 2a kuadrat. Maka y aksennya akan kita peroleh sama dengan 1. Ya, y aksennya 1. Oke, kita simpan ya y aksennya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah laju perubahan dari gradien. Berarti kita mencari turunan kedua. Ya, kita itu turunan keduanya. Makanya kita turunkan lagi. Ya, ini turunan pertama, kita turunkan lagi. Ini kita turunkan lagi terhadap x, maka kita peroleh 3x kuadrat turunannya adalah 6x. Nah, ini 3y kuadrat kali y aksen. Ya.
kita sederhanakan dulu. Oke ya, kita sederhanakan dulu dari hasil turunan pertama ini. Ya, sederhanakan boleh ya, yang tadi juga boleh, nggak jadi masalah. Tapi coba kita sederhanakan dengan cara ya aksennya dikumpulkan jadi AX min 3Y kuadrat. Ya aksen sama dengan yang nggak ada ya aksennya kita pindah ke ruas kanan. Jadi min 3X kuadrat min AY gitu ya. Maka dapatlah ya aksennya adalah min 3X kuadrat min AY dibagi dengan AX min 3Y kuadrat. Oke, ini kita turunkan lagi. Maka dapatlah turunan kedua sama dengan over V nih ya, over V. Jadi min 6X min A kali Y aksen kali V-nya AX min 3Y kuadrat dikurang V aksen U ya, V aksennya adalah A dikurang 6Y, Y aksen dikali U-nya min 3X kuadrat min AY. Oke, dibagi dengan V kuadrat. Kita bagi dengan V kuadrat, V kuadratnya ya AX dikurang 3Y kuadrat. Nah, sekarang kita akan masukkan titik A, min A. Ganti X-nya dengan A, Y dengan min A, dan Y aksen dengan 1. Maka akan kita peroleh min 6A min A kali 1 ya, dikali A kali X, X-nya itu A jadi A kuadrat, min 3 jadi min 3A kuadrat dikurang A 6 kali min A jadi plus 6A min 3A kuadrat ditambah ya, karena dia Y-nya itu kan min A jadi A kuadrat, dibagi semuanya ini dengan A kali X, X-nya itu A jadi A kuadrat min 3A kuadrat. Oke, coba kita sederhanakan. Ini kan min 5A ya, dikali min 2A kuadrat ya, min 2A kuadrat dikurang 7A dikali min 2A kuadrat ya, dibagi semuanya dengan semuanya dibagi dengan min 2A kuadrat. Ini kalau dikalikan jadi 10 A pangkat 3 ditambah 14 A pangkat 3 dibagi dengan min 2A ya. Hari ini ada kuadrat ya. Kuadrat ini jadi kuadrat. Dibagi jadi 4A pangkat 4. Oke, dapatlah hasilnya 28 14 ini min 7 ya, min 7 ya, jadi 14 ya, 28A per pangkat 3 4A pangkat 4. Oke, maka kita peroleh 28 bagi 4 itu 7, A pangkat 3 bagi A pangkat 4 jadi A ya, 1 per A ya. Oke, jadi dapatnya 7 per A. Ada nggak ya? Oke, jawabannya A, E ya. Oke, jadi untuk soal nomor 11 jawabannya adalah E. Nah, demikianlah pembahasan untuk soal SIMAK UI internasional tahun 2013. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf. Silakan memberikan masukan untuk perbaikan video-video yang selanjutnya. Nantikan video selanjutnya di channel yang sama, yakni channel Mat Teladan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.